Karena di marketing itu no data, no sales. Nah, di rumah sakit atau klinik, no data, no revenue. No data, no pasien. No data, no customer. Nah, jadi itu kita harus bikin betul-betul hospital bisnis strategi. Kemudian kita juga lihat bahwa ada 5 modul tentang hospital data. Nah, hospital data itu apa sih? Kita kan mesti lihat isi di dalam kita itu. Kekuatan kita apa di sana. Kemudian kita punya opportunity kita dengan kekuatan kita bisa menimbulkan opportunity kita di sana itu kita harus lakukan seperti apa gitu dengan kita punya sumber daya yang ada di rumah sakit atau klinik. Nah, kemudian kita rangkumkan 2 itu lagi menjadi satu pendalaman tentang 4 modul hospital marketing strategi. Nah, ini kita harus mendalami dalam strategi marketing di hospital itu. Nah, untuk mencapai strategi di hospital itu, Kak Cindy, kan kita harus mengetahui dan mendalami dulu data-data entry yang tadi. Kemudian kita harus mengetahui lagi lebih dalam tentang hospital data. Nah, setelah ketiga ini selesai dan kita bisa menjual atau mempersiapkan strategi yang bagus untuk mempromosikan rumah sakit atau klinik itu, tentunya kita melihat lebih ke dalam lagi. Ada akreditasi di sana sebagai payung kita, sebagai dasar berpijak kita. Akreditasi sebagai standar pelayanan kepada pasien secara nasional. Dan itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, dan itu bukan main-main, dan komisi itu biasa langsung mempunyai laporan langsung ke presiden, katakanlah seperti itu. Namun kita yang kemarin kita bahas bahwa terkadang yang namanya akreditasi itu kan hanya sebatas akreditasi, ya kan Kak Cindy? Iya. Kan kita pernah cerita waktu Opname lagi ada akreditasi, wah pelayanannya hebat-hebatan kan Kak Cindy? Iya, iya Pak. Nah, menjadi persoalannya kita tulis akreditasi rumah sakit ataukah service excellence di rumah sakit. Waktu itu kita sepakat bahwa excellent service di rumah sakit adalah satu mekanisme untuk mempertahankan akreditasi yang sudah kita peroleh. Misalnya mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5 sekalipun paripurna. Nah, itu sebagai ajang untuk mempertahankan itu. Karena banyak rumah sakit ataukah klinik yang mendapat kategori paripurna, tapi pelayanannya nggak paripurna, banyak. Ya, malah pelayanannya atau akreditasinya bintang 5, tapi mereka ngeluh revenue-nya kurang. Nah, ini berarti ada something yang wrong di situ. Nah, ini harus kita benahi. Lalu yang selanjutnya masuk di hospital services strategi. Nah, kita kan melihat tuh smart hospital promotion-nya di mana. Nah, kemarin kita bahas S-nya tuh apa, M-nya tuh apa, A apa, R apa, dan T apa, sehingga smart itu jadi. Kita nggak usah ulang-ulang lagi, nanti orang bosan. Iya, betul. Untuk smart hospital promotion itu kita harus lihat bukan cuma produknya saja yang smart, tapi orangnya pun harus smart. Sehingga kalau orangnya smart atau dokter yang kita sebut dengan DPJP yang smart atau PPJP, perawat penanggung jawab pasien itu yang smart, dibarengi dengan alat-alat yang juga smart, itu akan menjadi smart hospital promotion di situ. Kemudian juga kita bicara tentang internal dan external customer waktu itu ya, dengan komunikasi skill yang efektif atau komunikasi efektif di rumah sakit. Itu pakai TBAK strategi, begitu juga SBAR strategi. Nah, lalu kita masuk di senyum itu.
Kak Cindy, orang yang datang ke rumah sakit kan orang sakit kan Kak Cindy. Iya. Nah kalau kita sudah dengan terima dia dengan memberikan senyum yang baik, kita menggestur badan kita menerima dia, mereka senang Kak Cindy. Ya, walaupun sekarang kita pakai masker kan Kak Cindy, tapi kan gestur itu tidak bisa membohongi kalau kita suka melayani dia atau kita menerima dia datang ke tempat kita. Iya kan? Waktu itu kan kita juga mempraktikkan kita pakai masker ya. Nah, kita pakai masker, lalu masker itu menutupi muka kita, kemudian kita membuat mereka menjadi tersenyum melihat kita, misalnya. Nah, ini dia. Nah, gestur kita itu menunjukkan bahwa kalau misalnya ketemu terus kita sudah maka kita menunjukkan bahwa kita senyum walaupun kita dibatasi ruang bibir kita, ruang gerak ekspresi kita untuk menyatakan senyum itu. Tapi pada gestur badan kita itu menunjukkan bahwa kita menerima mereka. Dan pada saat customer atau pasien melihat hal tersebut, otomatis dia akan langsung merasa nyaman, dia langsung merasa tenang, dia menjadi aman bahwa apa yang dia khawatirkan ini oleh orang-orang yang dia datang ini, dia putuskan untuk datang ke tempat atau rumah sakit ini akan melayani dia dengan baik. Itu Kak Cindy. Jadi inilah adalah satu contoh bahwa apapun yang namanya 5S itu kan saya cerita tentang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, itu sudah menjadi hal yang baik sekali untuk kita. Kita buka lagi. Ya, kita buka lagi ya, maskernya. Nah, setelah kita sudah bersama itu, kita mulai masuk ke satu sesi, ya adalah perubahan di tangan Anda. Ada, iya betul. Kan kita sudah memberikan 7 sesi yang baik itu. Nah, sekarang menjadi persoalan mau berubah atau enggak? Iya. Kita sepakat waktu itu bahwa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, terima atau tidak terima, sekarang sudah jadi. Kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru yang saat ini.